Halo, halo, halo. Selamat datang di Arkai Story, tempat para pecinta manhwa berkumpul. Tarik napas, buang semua masalah kalian, dan mari kita mulai. Manhwa ini diawali sebuah prolog. Diceritakan, di dunia persilatan yang kacau, hiduplah seorang petarung terkuat bernama Do Koryong, sang penghancur surgawi. Ia dan para pengikutnya adalah kekuatan yang tak tertandingi. Mereka berhasil menguasai wilayah yang luas, dan bendera besar milik mereka yang bertuliskan Gerbang Penghancur Surgawi berkibar megah di atas seluruh tanah yang ditaklukkan. Tanpa alasan yang jelas, Dok Koryong tiba-tiba menghilang. Para pengikutnya pun tercerai-berai dan hidup tanpa pemimpin selama bertahun-tahun. Cerita tentang hilangnya sang legenda menjadi rahasia yang tak terpecahkan. Tapi semua itu jelas kebohongan mereka mengkhianatiku. 4 muridnya, Helbi, Guiyong, Mak Sapyang, dan Hansah, mereka semua berjanji akan mengabdikan hidup mereka, tapi mereka malah merencanakan kejatuhanku, seru Do Koryong penuh amarah. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa aku, Do Koryong, akan selamat. Tunggu saja, para pengkhianat. Seiring waktu berlalu, Do Koryong yang kini tampak tua dan berambut putih hidup dalam sebuah goa sederhana. Di hadapannya duduk seorang anak laki-laki yang ia latih. "Jadi," tanya sang anak, "kau yang telah mempelajari semua yang kuajarkan, kau harus membunuh setiap pengkhianat itu sampai habis dan membalaskan dendam gurumu," ujar anak laki-laki dengan suara serak. Tatapannya tajam, penuh emosi. Sang murid menatap gurunya dengan tatapan penuh semangat. "Sungguh?" tanyanya. "Ini pertama kalinya aku memberitahumu bagaimana cerita ini harus berakhir," kata Do Koryong. "Ayolah buru, ini bukan yang pertama kalinya kau cerita tentang hal ini. Kau sudah menceritakannya berulang kali," balas sang murid sedikit kesal. "Oh iya, benarkah?" tanya Do Koryong seolah-olah baru sadar. Do Koryong kembali menatap sang murid dengan serius. "Baiklah, anggap saja begitu. Apa kau akan membalaskan dendam gurumu? Aku akan membuka sebuah bisnis pangsit besar, dan aku akan makan pangsit besar setiap harinya," jawab sang murid dengan berapi-api. Do Koryong tersenyum tipis dan mengambil sebilah pedang. "Itu hal yang akan dilakukan seorang pengecut. Tapi aku akan mengembalikan apa yang dimiliki penghancur surgawi di masa lalu dan membinasakan semua pengkhianat," ujarnya sang murid dengan wajah ketakutan. Iya, betul. Itulah yang aku harapkan dari murid yang telah mempelajari bela diri tingkat tinggi langsung dari sang penghancur," ujar Do Koryong dengan wajah tertawa. Muridnya pun ikut tertawa dengan wajah jahil. Do Koryong kembali serius memanggil muridnya itu. Muridnya menjawab dengan wajah serius. Do Koryong mau memberitahu sesuatu untuk terakhir kalinya. Wajah muridnya terlihat sangat bosan, karena gurunya mau mengulangi cerita untuk kesekian kalinya. Tak lama setelah sang penghancur surgawi meninggal, Gangryong segera menuju ke dataran tengah untuk memenuhi permintaan gurunya. Setibanya di sana, Gangryong mampir ke sebuah warung pangsit. Ia berteriak, mengumumkan bahwa ia akan membunuh keempat mantan murid gurunya agar jiwa sang guru dapat beristirahat dengan tenang. "Mereka sudah mati," jawab seseorang dari dalam warung. Gangryong terkejut dan bingung. Seorang pelayan wanita di tempat itu kemudian menjelaskan bahwa keempat orang yang ia cari memang sudah meninggal. Pelayan itu menjelaskan bahwa keempatnya telah meninggal bertahun-tahun lalu, tak lama setelah sang penghancur surgawi menghilang. Mereka saling bertarung untuk menjadi pemimpin baru dan akhirnya saling membunuh. Pelayan itu juga menyebutkan bahwa meskipun Gangryong membawa pedang, ia tampaknya tidak tahu tentang hal itu. Mendengar hal itu, Gangryong pun merasa bingung. Ia bertanya-tanya, apakah benar mereka sudah mati? Jadi jangan keluar dulu, karena manhwa ini baru dimulai. Chapter 1 dimulai dengan time skip 1 tahun kemudian. Terlihat seorang pemuda, dia mendekam di penjara yang gelap. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara keras memecah keheningan, memantul dari dinding batu yang dingin. Klang! Bunyi pintu besi dibuka, diikuti suara gerit kayu yang berat. Kreak! Pemuda itu, dengan rambut acak-acakan dan mata yang tampak lelah, melangkah keluar. Dia menengadah ke langit, menghirup udara yang sudah lama ia rindukan, seolah-olah menghirup kebebasan itu sendiri. Seorang penjaga berteriak dari balik pintu, "Kau sudah bebas, cepat keluar."
Saat pemuda itu berjalan, dua penjaga berbaju hitam mendekatinya. Salah satunya bertanya, "Punya rencana mau kemana?" Penjaga yang lain menimpali, "Karena kau punya keahlian bela diri yang bagus, aku bisa kasih kau pekerjaan jadi pengawal di keluarga kaya. Minat?" Pemuda itu cuma menjawab singkat, "Tidak." Dengan langkah mantap, ia berjalan menjauh. Dia berhenti dan menoleh, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal pada dirinya yang dulu. "Aku tidak akan pernah lagi menggunakan seni bela diri." Sebuah janji yang ia tanam dalam hatinya, sebuah perpisahan yang pahit. Sementara itu, dua penjaga tadi berdiri di kejauhan, mengawasi. Salah satunya berkata, "Apakah dia anak yang sendirian menghabisi bandit kuda besi beberapa tahun lalu?" Tanya seorang penjaga. "Ya," jawab rekannya. "Seharusnya dia dapat penghargaan karena sudah menghabisi bandit kuda besi. Tapi dia malah menyerang pasukan pemerintah yang sedang dalam operasi penangkapan sampai banyak korban berjatuhan." Setelah dipertimbangkan, hakim memutuskan dia dihukum 1 tahun penjara sesuai dengan perbuatannya. Ia melanjutkan perjalanannya menyusuri jalanan. Seorang penjual bakpao berlari menghampiri penjaga dan berkata, "Ini bakpao Anda, Pak." Penjaga itu membalas, "Oh, Anda datang cepat sekali. Hehe, Anda pesan 2 bungkus kan?" Penjual itu mengobrol ramah. Pemuda itu menoleh sebentar, lalu melanjutkan perjalanan sambil memikirkan bakpao. Latar berpindah ke sebuah kedai. Suasana kedai cukup ramai. Terlihat pemuda tadi duduk sendirian di salah satu meja. Di meja sebelahnya tampak seorang putri dengan 2 pengawalnya. Tak lama kemudian, segerombolan penyekar memasuki kedai. Pemilik kedai menyambut mereka dan menanyakan apa yang bisa ia bantu. Salah satu pendekar menjawab bahwa mereka hanya ingin minum. Melihat kedatangan para pendekar, putri dan pengawalnya segera beranjak meninggalkan kedai. Para pendekar itu menatap tajam ke arah rombongan putri. Setelah putri pergi, mereka pun ikut beranjak dari tempat duduk. Saat berjalan keluar kedai, seorang pria botak berbadan besar tak sengaja menyenggol bakpao milik pemuda tadi. "Hai, benjol besar, apa yang akan kau lakukan terhadap bakpaoku?" ujar pemuda itu. Pria besar itu menatap tajam ke arah pemuda tersebut. Kedua teman pria besar itu marah mendengar perkataan pemuda itu. Tetapi pria besar itu tak ingin mempermasalahkannya. Ia menyuruh temannya untuk memberikan beberapa koin kepada pemuda itu. Beberapa koin pun diberikan oleh para pendekar tersebut. Tak lama kemudian, pesanan putri selesai. Nenek pemilik kedai menjawab bahwa mereka sudah pergi. Tepat pada saat itu, seorang pemuda gendut pengantar bakpao tiba. Pemuda ini bernama Gang Ryong, murid dari seorang ahli bela diri bernama Penghancur Surgawi. Nenek tua itu menyuruh Gang Ryong untuk mengantarkan bakpao itu kepada sang putri. Adegan berpindah ke rombongan putri dan segerombolan pendekar. Terlihat 2 penjaga putri sudah terluka parah. Dengan nada mengancam, salah satu pendekar menanyakan pesan terakhir dari putri itu. Tiba-tiba, terdengar suara lantang. "Wah, akhirnya aku menemukan Anda." Gang Ryong berlari ke arah putri dan bertanya, "Anda memesan ini dari warung di persimpangan kan?" "Iya," jawab sang putri. Setelah memberikan bakpaonya, Gang Ryong beranjak pergi. Namun, ia dihadang oleh para pendekar itu. Mereka bersiap menyerang Gang Ryong. Tiba-tiba, sebuah koin melesat dan mengenai hidungnya Gang Ryong. Semua orang heran, termasuk pemuda yang melempar koin itu. "Maksudku ingin mengenai tangan yang memegang pedang," ujar pemuda itu. Para pendekar itu menatap tajam ke arahnya. Di sisi lain, Gang Ryong terlihat pusing karena terkena koin tadi. Kemudian, pemuda itu kembali melancarkan serangan koin ke arah para pendekar. Tetapi mereka dengan mudah menghindar dan menangkis serangan tersebut. Pemuda itu terlihat kaget, sementara itu para pendekar itu menatapnya dengan sangat marah. Pria botak berbadan besar melangkah maju. "Nampaknya dia cukup tangguh, aku sendiri yang akan mengurusnya," ujar pria botak besar. Dengan penuh percaya diri, pemuda itu berkata, "Langsung saja kalian semua menyerang sekaligus." Semua orang terkejut mendengarnya. Tanpa menunggu, pemuda itu melancarkan serangan ke arah perut pria botak itu. Pria botak itu terlihat mengeluarkan darah karena serangan tersebut. Pemuda itu melanjutkan serangannya ke dagu pria botak. Ia lalu berbalik dengan percaya diri, mengira pertarungan sudah selesai. Namun,
Tiba-tiba tangan pria botak itu mencengkram kepala pemuda itu. Tidak terlalu buruk, ujar pria botak itu. Ia mencengkram kepala dan tangan pemuda itu sambil berkata, "Pernah dengar tentang pendekar dari Hanong yang mencapai tubuh berlian? Pendekar itu adalah aku." Dang! Terdengar suara benturan keras saat tubuh pemuda itu menerima serangan. Lalu pria botak itu melepaskannya. Pemuda itu terkapar di tanah. "Ya ampun, kalian sungguh keji," seru Gang Ryong. Semua pendekar itu langsung menatap ke arahnya. "Jika kalian begitu kuat, kalian seharusnya menasihatinya dan membiarkannya pergi. Apakah kalian perlu memukul anak yang lemah seperti itu?" tanya Gang Ryong. Ia kemudian berkata kepada penjaga putri bahwa ia akan memberi pelajaran kepada temannya itu. Pengawal putri menjawab bahwa mereka bukan teman para pendekar itu. Salah satu pendekar menepuk sarung pedangnya, memberi isyarat kepada Gang Ryong untuk menyerang. Tiba-tiba, Gang Ryong melancarkan serangan kilat ke arah dua pendekar di depannya. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi dan langsung terkapar di tanah. Melihat kejadian itu, para pendekar lain terkejut. Gang Ryong kembali menegaskan ke pengawal bahwa para pendekar bukan teman sang putri. Saat Gang Ryong sedang berbicara, Dang Gue memerintahkan dua pendekar lainnya untuk menyerang. Mereka berdua langsung menerjang Gang Ryong dengan cepat. Namun, Gang Ryong berhasil menghindar dan pindah ke belakang mereka. Dengan sigap, Gang Ryong membenturkan kepala kedua pendekar itu hingga mereka tersungkur. Dang Gue memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat. Dengan tangan besarnya, dia mendekap Gang Ryong sambil berkata, "Akan kujadikan kau bubur sekarang." Tapi, dengan kekuatannya, Gang Ryong berhasil melepaskan diri dari bekapan Dang Gue. Gang Ryong balik menyerang perut Dang Gue. Dang Gue berhasil menahan serangan itu. "Tubuh berlian," ujar Gang Ryong sambil mengambil kuda-kuda. Dia lalu menerjang Dang Gue dengan jurus pukulan penghancur surga pemusnah neraka. Dang Gue terpental menabrak sebuah batu besar hingga batu itu runtuh dan menimbulkan gemuruh di area tersebut. Sang putri dan kedua pengawalnya terkejut. Terlebih sang putri yang heran bagaimana Gang Ryong bisa menguasai jurus setinggi itu. Setelah pertarungan usai, Gang Ryong menghampiri pemuda yang terkapar dan mengobatinya. Dia meminta para pengawal putri untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia menggunakan bela diri. Kedua pengawal itu mengiyakan permintaannya. Saat Gang Ryong hendak berpamitan, sang putri menahannya dan bertanya siapa namanya. Gang Ryong menjawab, dia keberatan memberitahu namanya. Kocaknya, sang putri salah paham dan mengira nama Gang Ryong adalah Keberatan, sambil memanggilannya Tuan Keberatan. Gang Ryong kembali ke kedai dan disambut oleh si nenek pemilik kedai. Nenek itu bertanya apakah Gang Ryong habis berkelahi karena hidungnya berdarah. Gang Ryong membantah dan berkata hidungnya berdarah karena jatuh. Mendengar hal itu, seorang perempuan keluar dan berteriak. Dia mengobati Gang Ryong sambil menginterogasinya. Chapter 1 pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Nantikan pembahasan manhwa lainnya. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian menyukai konten manhwa. Bye-bye.